Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan sampaikan kelanjutan hadis-hadis yang berhubungan dengan larangan. Apakah nanti larangan tersebut sifatnya menghasilkan hukum haram ataupun makruh. Nah, yang pertama ini nanti ada beberapa bab. Yang pertama babun nahyi an natfis saib. Bab larangan mencabut uban. Baik uban di rambut kepala, di halis, di janggut, cambang, kumis, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an abihi an jaddihi, dari bapaknya kemudian bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Qala, bersabda Nabi, la tantipus syaiba, jangan kalian cabut uban, baik di kepala maupun di janggut. Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah, sebab uban itu akan jadi cahaya bagi orang muslim pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dengan sanad yang bagus. Nah, dari hadis ini para ulama melarang. Ya, larangan di sini sifatnya bukan haram, makruh. Ya, mencabuti uban yang ada di kepala. Ya, kenapa? Karena uban itu mengindikasikan ya tentang usia kita. Ya, jadi mengindikasikan bahwa kita ini sudah tua. Seolah-olah dia mengingatkan kepada kita, kita sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu jangan masih bersifat anak muda. Jadi harus tambah dewasa, pola pikirnya bukan lagi pikiran anak muda, tapi pikiran orang tua yang cenderung kepada akhirat. Ya, jadi jangan sampai masih ubanan, masih main layang-layang di bintang alam, kejar-kejaran sama anak cucunya, layang-ngejar layang-layang putus. Ya, punten ya, masih ubanan, masih seneng main ya permainan gatrik lah atau mungkin apa saja. Ini pengingat bagi kita semua, Pak. Mungkin dulu tidak beruban, sekarang mulai 50, 50, 60 mulai tumbuh 1 helai, 2 helai, 3 helai. Ya. Makanya kata Nabi melarang kepada kita uban itu jangan dicat warna hitam. Ya, karena itu akan menghilangkan jejak. Ya, menyamarkan. Sehingga dengan itu kita seolah-olah kalau dicat dengan warna hitam memberikan pesan dan kesan kepada kita bahwa kamu itu masih muda, ayo berbuat sesuka hatimu. Tapi dengan ada uban kita diingatkan bahwa kita ini sudah tua. Hadirin rahimakumullah, ada sedikit masalah umur dan usia. Ada ulama mengatakan bahwa bedanya usia dengan umur itu, kalau usia adalah hitungan angka kita adalah usia kita. Saya 57, ya, mendekati 58. Kalau TNI Polri mungkin saya sudah mau pensiun setahun lagi, tahun depan, ya. 3 bulan lagi saya pensiun kalau punya jabatan di TNI Polri. Nah, usia itu 57, 58. Tapi umur beda. Umur itu bahasa Arab dari amaro. Amaro itu meramaikan.
Jadi orang yang meramaikan usianya, nah, dengan kebaikan, maka dialah baru dihitung umur. Kalau dia usia 50, baru insaf, baru mau ke masjid, sholat 5 waktu, berarti kalau sekarang usianya 57, dia baru berumur 7 tahun, walaupun usianya 57 tahun. Karena dia baru memakmurkan hidupnya, memakmurkan usianya. Jadi kata umur dengan makmur itu ada kolerasi, ada hubungannya. Dari ain mim ro, makmur. Kita tahu kan makmur. Makmur itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Apa itu makmur? Ya makmur, memakmurkan, meramaikan, menghidupkan. Makanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan. Jadi kalau kita hidup ini Pak, usia ini kita makmurkan dengan ketaatan, itulah umur kita. Ya. Jadi bisa jadi ada orang yang usianya 25 tahun, tapi umurnya sudah ratusan tahun. Bagaimana tidak? Di masa mudanya dia hidup di pesantren. Ya, 15 tahun di pesantren. Diajarkan tentang bagaimana tata cara hablum minallah, hablum minanas selama 15 tahun itu. Ya. Kemudian juga setelah itu dia memanfaatkan ilmunya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya, setiap Ramadan dia dapat Lailatul Qadar. 1000 bulan maaf. Berarti 83 tahun, 4 bulan. Sampai wafatnya dia usia 40 tahun, dia bisa jadi umurnya ribuan tahun, usianya 40 tahun. Imam Ghazali itu umurnya secara usia dia 55 tahun. Sama Imam Syafi'i 55 tahun, lahir pada tahun, ya, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat pada tahun 205 Hijriah. 55 tahun usianya, tapi umurnya ribuan tahun. Ya. Salat tarawihnya itu tiap malam menghatamkan Quran 2 juz. Jadi setiap malam dia, setiap hari selama 1 bulan Ramadan dia menghatamkan Quran 60 kali. Karena setiap malam 2 juz. Itu semua bukan dalam keadaan duduk, tapi dalam keadaan qiyamul lail. Ya, tiap malam sholat tarawih itu 2 kali hatam Quran. Kita jangan 2 kali hatam, 2 juz aja nggak sanggup, 2 surat aja udah kelabakan. Besok ditandain imamnya, pokoknya kalau dia jadi imam gua nggak akan sholat tarawih itu, karena jam. Itu umurnya lama, 55 tahun usianya, tapi umurnya panjang. Al-Ghazali juga sama. Imam Ghazali seorang Hujjatul Islam, ya, dia lahir pada tahun 450, wafat pada tahun 505, tapi karyanya, ya, dikaji. Nah itu umurnya panjang. Oleh karena itu bicara masalah umur dan usia, kita diingatkan dengan adanya uban. Ya, kita sudah tidak muda lagi, pola pikir, pola hidup, pandangan sudah tidak lagi kepada masa-masa muda, tetapi harus memikirkan masa tua. Kalau istilahnya sudah senja, ya, sudah datang waktu asar, sudah masuki asar, sudah mulai akan terbenam matahari. Ya, itu dengan uban yang ada di kepala itu. Makanya nur cahaya ini pengingat kepada kita. Kemudian berikutnya bab tentang karohatul istinja bil yamin. Ini beda lagi babnya. Ada hubungan dengan masalah cebok. Babu karohatul istinja bil yamin, bab makruh cebok dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Kalau tidak ada uzur. Hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul,
ila idza bala ahadukum, apabila salah seorang kalian kencing, fala ya'khudhanna zakarahu biyaminihi, jangan pegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanan, wala yastanji biyaminihi, dan tidak beristinja, cebok dengan tangan kanan, wala yatanaffasu fil ina, tidak bernapas di dalam bejana. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fil bab ahaditsu katsirah, di dalam bab ini banyak sekali hadisnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, sudah menjadi kebutuhan kita setiap hari, ada beberapa kali kita buang hajat. Kencing adalah bagian daripada anugerah Allah. Ya, bagaimana tidak dikatakan anugerah? Ini kadang-kadang kita lupakan ya, kencing itu anugerah, Pak. BAB itu juga anugerah dari Allah. Ya, tidak sedikit orang yang susah buang hajat, harus berhubungan dengan kamar operasi, ya, gara-gara kurang serat, karena dia BAB-nya 3 hari sekali. Ada juga orang yang susah buang air kecil karena tersumbat saluran urinnya dengan batu ginjalnya, harus berhubungan dengan kamar operasi, mengeluarkan biaya puluhan juta, bahkan ratusan mungkin. Nah, oleh karena itulah, ya, ketika kita buang air kecil atau air besar itu nikmat, ya, syukuri Pak. Saat kita merasakan pengen buang air kecil, air besar, saya alhamdulillah, berarti ada sesuatu hal yang harus dikeluarkan, yang bisa mengakibatkan penyakit. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, cara mensyukuri buang hajat ya diantaranya, kalau masuk, ya, kaki kiri dulu, keluar kanan. Kemudian ketika kita akan buang hajat, kita baca doa dulu, ya kan? Ada doanya. Selesai itu masuk dulu, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Ya, kemudian ketika kita selesai buang hajat, ya, ada untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki diurut sambil berdehem. Nah, itu kan. 3 kali, maaf, kemudian kantongnya diusap. Supaya apa? Supaya sisa-sisa yang masih, ya, berada di saluran itu keluar semua. Sehingga nanti kita tidak ada keraguan saat mungkin ada rasa ini ada keluar nih, ya, asa-asa keluar, tapi itu diputuskan dengan tadi, oh ya, sudah saya urutkan, pas sudah keluar semuanya. Setan itu kan selalu menggoda, ya, terutama di dalam hal, ya, itu diantaranya ketika kita sedang buang hajat. Setelah itu kita berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal bawahisi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan bentengilah kemaluanku dari perbuatan keji atau zina. Nah, semua itu dilakukan, ceboknya itu dengan menggunakan tangan kiri. Maka kata Nabi, di mana-mana salah seorang kalian buang air kecil, ya, kemudian cebok, fala ya'hudanna jakaruhu biyaminih, jangan memegang, menceboki dengan tangan kanan, gunakanlah tangan kiri. Nah, ini adab, ya, itu. Nah, ya. Kemudian kalau kita tidak menggunakan itu, artinya kita malah menggunakan tangan kanan, ceboknya bukan tangan kiri, itu sudah termasuk orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Kenapa? Karena rumusnya menurut Imam Ghazali, orang yang tidak menggunakan anjuran-anjuran seperti tadi dengan tangan kanan kalau makan, ya, kemudian memberi dengan tangan kanan, kemudian cebok dengan tangan kiri, megang dengan kiri, ya, itu sudah kufur nikmat. Yang syukur nikmat itu menggunakan apa yang ada di dalam organ tubuh ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Nabi. Kita ngasih sama anak, sama istri, nih, itu sudah kufur nikmat.
dengan tangan. Kita diberi oleh istri nimbang kopinya, diambil pakai tangan kiri, itu sudah kufur nikmat dengan tangan kanan. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, wala yatanafas fil ina. Jangan bernapas di wadah saat kita minum. Ya. Itu saat kita minum. Jadi kalau napas, kalau minum kan ya tidak diteguk tapi dihisap. Nah, ini juga merupakan bagian dari adab. Ya, banyak adab minum tuh, tangan kanan kemudian dihisap, baca dulu bismillahirrahmanirrahim, disedot, setelah disedot baca alhamdulillah. Suka gitu nggak kalau minumnya? Bismillahirrahmanirrahim, sedot, kemudian alhamdulillah. 3 kali minumnya. 1, 2, 3. Ternyata minum seperti itu, Pak, Bu, itu bagi orang yang sedang dalam keadaan cuaca panas, sering minum dengan cara seperti itu menghindari beser. Kita kan mungkin gini, ya, bagi bapak yang hajian atau umroh pada bulan April itu kan sudah mulai musim panas, diperbanyak minum. Ustaz, dan saya nanya ke dokter, dok kemana? Ya, atau ada yang mengatakan ini kalau sering minum kan beser. Ternyata dengan trik dari Nabi ini itu mengurangi bahkan tidak beser sekalipun kita sering minum. Ya, minumnya tadi baca bismillah, dihisap alhamdulillah. Kemudian diam dulu sejenak, kira-kira 1 menit, minum lagi dengan cara seperti tadi, bismillah, hisap alhamdulillah. Bismillah, hisap alhamdulillah. Tidak beser, Pak. Ya. Karena si air itu diserap oleh organ tubuh, disalurkan ke tubuh. Bukan ke kantong kemih, tapi disalurkan ke dalam tubuh. Dan tubuh kita menjadi segar. Ya. Nah, itu yang saya alami kemarin itu. Tubuhnya segar. Banyak orang pada bilang, ini Haji Dandang ini kok udah 40 hari di sana. Nggak kelihatan gitu. Ngeluh atau apa, batuk, pilek gitu ya. Seger aja gitu ya. Ya, itu diantaranya banyakin minum air jam-jam, caranya seperti itu. 1 botol, ya, jangan sambil berdiri, usahakan sambil duduk, nyari tempat duduk dulu, minum. Gitu. Sedikit-sedikit lah, sunnah Rasul dijalankan. Itu ternyata secara medis luar biasa manfaatnya. Ya, tidak mengakibatkan perut kembung. Ya. Dan ini diantaranya ketika kita minum, airnya itu tidak ditegak. Makanya Nabi mengatakan jangan seperti onta kalau minum itu. Lok 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 lok. Ya, seperti iklan apa tuh? Extra jus ya. Wah, sampai aur-auran. Gak begitulah. Ya. Kita dihisap airnya. Terus tidak bernapas. Nah, itu kesunahan dalam hadis ini. Jadi makruh bernapas di wadah yang ada airnya ketika sedang minum. Kemudian berikutnya, babul karahatil masyi fi na'lin wahidatin aw khuffin wahidah. Bab makruh berjalan menggunakan 1 sendal atau 1 sepatu. Nah, ini pulang dari masjid, duh sendal saya kemana nih, 1 lagi nggak ada, sepatu, wah hilang nih. Ya malum ketendang-tendang, akhirnya masuk comberan, ya kan? Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu itu. Ya, ini dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, la yamsi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang kalian berjalan dengan 1 sendal. Ya, terus gimana? Lian alhuma jami'an, auliyah lahuma jami'an. Bopiratin auyuh biha jami'an. Hendaklah kalau menggunakan sendal dua-duanya. Au liyah lahuma jami'an,
atau lepas dua-duanya. Jadi itu mau pakailah dua. Kalau enggak ya dua-duanya juga. Jangan satu-satu. Yang kanan ya pegang dipakai. Kemudian yang kiri nyeker. Ya, atau sebaliknya. Kalau satu ya udah. Pegang aja nih. Pak, kenapa sendalnya nggak dipakai? Ya kan cuma satu. Ya satu juga lumayan Pak, pakai aja. Enggak, ini sabda Rasul yang kita gunakan. Ya. Berarti kalau satu gimana nyeker? Yang satu ini pegang, bawa. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, darurat di sini gimana? Ketika memang kakinya sakit, ya, habis kena duri, terus sendalnya yang itu dipakai, ya boleh, ya, itu dalam situasi darurat, emergensi, darurat itu Pak ya. Nah kemudian juga baginda Nabi Muhammad SAW mengungkapkan tentang adab menggunakan sendal tadi, tidak boleh menggunakan, makruh ya, menggunakan sendal cuma satu atau menggunakan sepatu cuma satu, ya itu. Kenapa? Apa hikmahnya? Li'anna fi hadza taswihan wa ikhlalan wil waqar, ya, karena kalau menggunakan sendal itu cuma satu, ini akan mengakibatkan ya timbulnya suhriyah, istija, bahan olok-olok, bahan tertawa yang akhirnya nanti merendahkan martabat kita. Jadi oleh itu gunakanlah dua-duanya atau lepaskan kedua-duanya. Ya. Kemudian juga kalau menggunakan sendal cuma satu bisa berakibatkan si pemakainya itu mengesankan orang yang asiron, fakir. Ya, kasihan tuh orang belangsak banget melarat, sendalnya cuma satu dipakai, yang satu nggak ada. Tapi kalau dua-duanya dipakai, Pak nggak pakai sendal, olahraga supaya jantung sehat, itu kan. Malah kalau lari atau jalan jogging saya jarang pakai sepatu atau sendal, kan kaki telanjang. Nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker lah dua-duanya. Itu luar biasa enaknya ke tubuh ini, karena kan kita tahu semua kaki ini merupakan sumber saraf. Jadi untuk bisa meningkatkan kesehatan dengan jalan tidak menggunakan alas kaki, ya. Nah kemudian berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha ayyanta ila rajulu qa'iman. Rasul melarang seseorang menggunakan sendal dalam keadaan berdiri. Aduh, ini saya juga susah nih Pak. Jadi gimana? Ya, makruh menggunakan sendal. Ya, ketika memakaikan, bukan menggunakan. Ketika memasukkan sendal ataupun sepatu sambil berdiri. Ya, rata-rata kita kan sambil berdiri apa ya? Bagusnya gimana? Sambil duduk. Sendal itu dimasukkan, sepatu itu dimasukkan, ya, itu. Nah, seperti itu, ya, makruh hukumnya. Jadi dalam keadaan berdiri diupayakan sambil pakai celana juga sebenarnya sama. Ini hampir sama dengan pakai celana. Kita pakai celana sambil apa coba? Rata-rata kan sambil berdiri. Sunnahnya pakai celana itu sambil duduk. Duduk masukin sini, ketika mau masuk sini baru berdiri. Ya, nah ini, aduh, masya Allah. Jadi masih jauh ya kita ini kalau mau bicara masalah sunnah Nabi. Yang kecil-kecil ini tidak diketahui, ya. Bahkan ketika tahu juga sering diabaikan. Ya. Nah kemudian udah cukup babun nahyi antarkinal firbet. Ini setiap bab beda-beda, cuma sedikit-sedikit tadi siapa? Intinya ya seperti tadi, satu juga cukup lah dalil mah, yang penting pengamalan yang banyak, jangan dalil banyak sampai 10-20 gitu ya, tapi hafal tapi pengamalannya nol. Nah, tentu kan tidak seperti itu. Bab larangan membiarkan api menyala ya ketika di rumah akan tidur,
Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala la tatrukun naro, jangan biarkan api fi buyutikum, di rumah kalian, hina tanamuna, di tatkala kalian akan tidur. Kemudian lagi Rasul bersabda, ini yang terjadi, ihtaraqo baitun fil Madinah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ada satu rumah kebakaran di Madinah. Ya, palama khuddisa, tatkala diceritakan ini kepada Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna hadhihin naro aduwwul lakum, sesungguhnya api ini musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'u, apabila kalian mau tidur matikanlah. Muttafaqun alaih. Nah, salah satu daripada sunnah Rasul, ya Pak ya, dulu mungkin bapak-bapak, ya saya juga mengalami bahwa tahun 70-an lah, 75 70, orang tua kita masih menggunakan lampu cempor, lampu petromak. Saya ngalamin nyala listrik di Teluk Jambe ini tahun 77. Masih ingat Pak? 77, kelas 5 saat Yonip 305 dibangun. Yonip 305 dibangun itu tahun 77. Ya, waktu saat itu ya ramainya tim Timur Timur. Jadi banyak yang dikirim ke sana. Nah, batalion 305 ini bangun 77. Ya, kemudian 76 sudah mulai dirancang, dibangun. Kemudian tahun 77 datang listrik ke Teluk Jambe. Itu pun baru dijatah per rumah 100 watt. Nggak ada neon kayak gini. Cuma bohlam itu Pak ya. Nyalanya pun hanya di malam hari. Siang mah tetap aja nggak nyala. Baru kesini 79, 80 sampai sekarang. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita di rumah menggunakan lampu cempor. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin kalau listrik mati menggunakan lilin. Kalau sekarang lampu cempornya tidak ada, lilinnya tidak ada, bagaimana dengan sunnah Nabi ini? Masih bisa dilaksanakan. Intinya apa? Pertama, kalau tadi menggunakan lampu cempor atau lilin, saat mau tidur matikan. Ya, kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan bahwa api ini musuh bagi kalian. Ada istilah, kecil bisa menjadi kawan, besar menjadi lawan. Ya, dia asalnya menjadi kawan tapi lama-lama bisa jadi lawan. Matikan. Nah, apa hikmahnya mematikan lampu atau sekarang kita mematikan listrik saat kita tidur? Ya, di antaranya secara ekonomi dia akan mengurangi apa ya? Token dan KWH-nya akan berkurang. Irit. Yang irit. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita hidup sederhana, mengajarkan irit, ya, sehingga listrik itu dimatikan pada saat akan tidur. Yang kedua, Bapak sekalian, ketika tidur dalam keadaan mati lampu itu secara kesehatan juga sangat membantu. Membantu apa? Satu, mempercepat tidur. Yang kedua, saraf itu tidur dalam keadaan tenang. Kalau tidak salah seperti itu. Makanya kalau di pesawat itu ya dikasih penutup mata supaya kita bisa cepat tidur, tidurnya nyenyak, istirahatnya cukup. Ya. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya secara garis besar apa yang disunahkan oleh Nabi kepada kita. Ya, dari mulai pakai celana tadi, kemudian cebok, kemudian makan, minum dan lain sebagainya, itu kalau dicek secara medis dipastikan berdampak positif bagi kesehatan. Ya. Itu. Tinggal baca aja artikel-artikel, coba silakan. Sekarang kan banyak guru Google. Ya nggak apa-apa, tanya hikmah minum sambil duduk, hikmah tidur sambil mematikan lampu, hikmah makan ya dengan tangan dan sebagainya, ada saja Pak. Secara medis tuh ada.
Jadi orang-orang tua dulu itu bisa sehat tanpa harus olahraga, ya diantara tadi menjalankan kesunahan sholat Nabi. Tidurnya gimana, ya bangun tidurnya gimana, dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah hadis masih berhubungan dengan masalah tidur. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ghattul ina wa auqi'us siqa wa aglikul abwab wa atbi'us siraj fa inna syaitana la yakhullu siqaan wa la yaftah baban wa la yakshifu inaan. Kata Rasul, guttul ina, tutuplah wadah-wadah, ya ketika akan tidur. Wa auqus siqa, kalaupun wadah kalau tidak ditutup dibalikkan, nah gitu, piring tangkupkan gitu. Wa aglikul bab, kuncilah pintu-pintu rumah. Wa atbius sirad, matikanlah lampu. Kenapa? Fa inna syaitana la yakhulu siqaan, setan tidak akan masuk ya kepada wadah yang tertutup. Wala yaftahu baban, setan tidak akan membukakan pintu. Wala yaksifu inaan, tidak akan membukakan wadah. Fa in lam yajid, apabila tidak menemukan tutup wadah, ya palangkanlah atau taruhlah kayu apa saja di atasnya. Wa yadhkur ismallah, ya kemudian sebutlah nama Allah. Fa in alpu siqah tudrimu al bait bainahum. Nah ini Bapak sekalian, ya salah satu daripada kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita sekalian adalah masalah ketika kita akan tidur. Ya, kesunahan ketika kita akan tidur, kata Nabi tadi, kalau ada wadah-wadah yang terbuka, misalnya mangkok, piring, ya gelas, itu tutuplah ataupun dibalikan. Kalau tidak ada tutup, cari stick, ya misalnya kayu yang dipakai supit makan apa tuh ayam, mie ayam, ya letakkan aja di atas gitu, letakkan di atas. Nah kata Nabi gimana? Ini setan, ini salah satunya. Nabi mengatakan setan tidak akan menempati, ya yakhullu siqaan wala yabtau baban wala yaksifu inaan. Di antaranya adalah supaya tidak terganggu makanan ataupun wadah tersebut. Ya, gangguannya apa? Kotoran bisa jadi. Terus kata Nabi di sini fa innal puwair siqah tudrimu ala al-bait bainahum. Karena ketika ditutup, ya tikus-tikus yang ada di rumah itu akan terminimalisir, mengganggu wadah-wadah tersebut dan mengganggu penghuninya. Ya, nah itu hikmah ketika kita akan kesunahan ketika kita akan tidur, dengan hikmahnya bahwasanya dengan mematikan lampu, dengan mengunci pintu, kemudian dengan menutup wadah, ya tidak lain salah satunya adalah untuk menjaga keamanan kita. Ya, nah ini sekalian, dari sekian banyak kesunahan-kesunahan dari baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan perlahan-lahan kita bisa menjalankannya sehingga kita benar-benar menjadi umat Nabi yang itba, ya mengikuti kepada Rasulullah SAW. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. 40 menit cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikianlah penyampaian pemaparan ilmu kepada kita dari guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikannya tentunya menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, yang mana kemanfaatannya juga sangat-sangat besar buat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tentunya bermanfaat buat kita. Jamaah rahimahullah, mungkin dari pemaparan tadi, penyampaian tadi
ada hal-hal yang mau tanyakan? Enggak? Ibu, mungkin ada yang tanyakan, Bu? Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin menanyakan masalah istinja. Ketika kita ada di rest area, itu kita itu ingin pipis sangat-sangat tebal. Sementara di rest area itu, bahkan di masjid pun banyak tempat pipis itu berdiri yang terbuat dari toto atau gimana. Nah, untuk mengguyur pipisnya itu kan keran kecil. Nah, itu bagaimana kalau kita tadi terapkan untuk laki-laki itu untuk cebok ketika pipis kan harus diurut, sementara keadaan berdiri dan celana itu tidak terlepas dari kita. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita itu menjalankan sunnah-sunnah tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di rest area ataupun di masjid-masjid itu seringnya disediakan tempat buang hajat sambil berdiri ya Pak ya. Nah, nanti ada ya, atau mungkin saya pernah sampaikan, ada satu hadis mengatakan bala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaiman. Rasul pernah ya suatu saat beliau buang air kecil sambil berdiri. Itu pernah itu cuma sekali. Situasinya pertama lid darurat, karena darurat. Dan kebanyakan hadisnya menyebutkan beliau duduk buang hajat itu, baik apalagi hajat besar apalagi hajat kecil juga, sambil jongkok atau sambil duduk lah. Nah, ini memberikan pesan dari kesimpulan tersebut, kita boleh secara umum ya kencing sambil berdiri, namun dalam situasi emergensi ya, seperti tadi memang sudah disediakan tempatnya sambil berdiri, nggak apa-apa. Namun kalau masih bisa di situ, kalau saya sih, kalau kita upayakan tidak kencing di situ. Kita cari dulu, wah ini ada yang kosong nggak nih? Ah, ini ada yang kosong, masuk aja ke situ. Jadi walaupun disediakan tidak langsung ke situ. Cari dulu kamar kecil yang disediakan untuk buang hajat besar. Di situ kita kencing sambil jongkok. Dan airnya pun biasanya hampir rata-rata, hampir semuanya itu airnya tidak dicampur. Ya, disemprot, tidak dicampur. Kita menjalankan sunnah Nabi itu bisa di situ. Ya, tadi itu seperti diurut, ya, kemudian dan sebagainya lah. Tapi kalau sambil berdiri itu saya curiga dan saya meyakini, karena pernah saya sampaikan kan, itu cairannya, air untuk ceboknya itu dicampur dengan pewangi, Pak. Itu saya tanyakan, Pak ini air apa? Oh itu air pewangi Pak, campuran pewangi. Maksudnya supaya tidak bau pesing. Nah, ini kalau kita gunakan itu tidak sah. Kenapa? Karena airnya itu suci mensucikan, suci tidak mensucikan, karena ada campuran tadi. Nah, makanya kalau antisipasi, kalau kita datang ke situ, kalau antisipasi bawa air mineral, baik yang bersih ataupun tidak bersih, ngambil dari wastafel. Ini kalau saya gitu. Ambil, wah ini ada gelas kosong, ada botol mineral yang yang kosong, bawa, ambil air dari keran, dari wastafel. Kalau wastafel kan murni, nggak ada campuran, ya itu dipakai, bawa. Nah, ceboknya di situ kalau menggunakan kencing sambil berdiri, ya emergensi. Tapi kalau di kamar itu tidak, benar air murni tanpa ada campuran. Jadi ini harus diantisipasi ketika kita buang hajat di rest area.
ataupun di masjid-masjid yang di masjid rest area juga ada, di tempat-tempat umum, di mal-mal itu harus diantisipasi seperti itu. Bawalah botol kosong, kalau laki-laki, botol kosong untuk mengantisipasi itu. Isi dulu airnya, kemudian cebok. Intinya itu ceboknya harus bersih menggunakan air suci yang mensucikan. Ya, nah itu. Barangkali itu Pak. Kiai, kalau menggunakan tisu dulu gimana Kiai? Tisu. Nah, tisu menurut Dr. Wahbah Juhel dalam kitab Hikmatut Al-Mu'tamad dan juga Fiqhul Islam wa Adilatu, beliau mengatakan tisu yang digunakan untuk cebok itu sama dengan batu. Asalnya kan jadi Pak, ya, cebok itu bagusnya ya menggunakan batu. Setelah itu menggunakan air atau menggunakan batu saja. Ya, batu saja. Mungkin bapak-bapak, ibu belum pernah ya cebok pakai batu. Itu boleh dan itu sering dilakukan oleh Rasul, justru cebok itu menggunakan batu. Ya, menggunakan batu. Kenapa menggunakan batu? Ya memang jarang air. Ya, jarang air. Jadi menggunakan batu cebok itu. Apa ya? Nah, sebagai pengganti batu yaitu tisu. Tisu yang kasar yang disediakan di wastafel itu boleh menggunakan tisu itu. Di pesawat pakai tisu boleh, karena tisunya tisu yang sifatnya bisa menghilangkan kotoran. Boleh Pak, ya. Asal jangan menggunakan roti kering aja itu. Walaupun keras jangan. Ya, cukup. Ada lagi Pak? Satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya menanyakan tapi di luar pada konteks, di mana tempat pemakaman umum itu sering kita lihat itu pakai dibangun atau pakai rumah kijing ya. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Karena ada sebagian juga seperti di Al-Azhar itu kan tidak pakai. Tapi kalau yang tempat pemakaman umum kebanyakan pakai rumah kijing. Sedang rumah kijing itu tuh yang rumah yang dibangun itu loh, yang kotak-kotak itu deh, yang kotak-kotak dibuat. Ya. Nah seperti itu. Sedangkan kalau di arah di Mekah itu kan tidak ada seperti itu, langsung dibuat. Terus kedua, saya pernah lihat di Bungur, di Jakarta, pemakaman itu ditumpuk. Jadi sudah lama ditumpuk lagi sampai saya lihat ada yang 3 nama di situ. Nah itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama makam ya. Ketika seseorang meninggal dunia, satu bisa jadi dia dikubur di pemakaman umum. Pemakaman berarti bukan milik sendiri. Ada pemakaman khusus, artinya milik sendiri. Ya, contohlah kita beli tanah, ya kira-kira ukuran sekian meter, ini untuk keluarga saya. Jadi nanti istri, anak dimakamkan di situ. Itu pemakaman milik pribadi. Termasuk di Al-Azhar, ya di San Diego juga itu pemakaman milik pribadi. Karena kita beli tanah di situ yang harganya 250 juta per petak gitu ya. Ya, itu mahal ya Pak ya. Ada yang satu keluarga katanya 1 M ya. Nah, 1 M satu keluarga itu di situ. Nah kemudian bagaimana membangun kuburan tersebut? Ya. Kalau di tempat umum, pemakaman umum itu haram, sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Tajik mempersempit ruangan. Satu itu, yang kedua, ya itu kan
si mayit yang di dalam tubuh itu tidak utuh, tidak selamanya, dan dia akan menjadi apa? Tulang belulang kemudian menjadi tanah. Istilahnya apa? Tabzir, satu tajik mempersempit, kedua tabzir membazirkan. Itu alasan ulama yang tidak memperbolehkan. Makanya tidak diperkenankan untuk membangun bangunan di situ. Artinya itu tembok ya pakai itu. Sebenarnya tidak boleh itu. Kecuali kalau di tempat ya pribadi ya yang sudah disiapkan untuk ini. Ini diperbolehkan. Namun makruh. Nah, sebaiknya gimana? Ya sebaiknya sebagaimana kita saksikan. Ya, di Timur Tengah itu ya terutama di Mekah, pemakaman itu cuma ada batu aja. Kadang-kadang nama juga tidak ada di situ. Kecuali orang-orang tertentu lah, sahabat Nabi di Baqi ada Utsman. Kemudian ya itu dihususkan. Sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi oleh karena itu ya, ini karena sudah kebiasaan itu jangan dibiasakan. Sudah aja. Kalau mau kasih tanda aja boleh, tanda ini bahwa ini nama anu. Ya, gitu. Nah, mending daripada ditanam dibangun begitu, dibangun sementara sunnahnya menanam pohon diabaikan. Harusnya kan bagusnya menanam pohon di situ supaya si pohon itu bertasbih membacakan istighfar untuk mayit. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi tidak diperkenan. Terus yang kedua apa tadi ya? Apa? Menumpuk mayit itu diperbolehkan ketika memang tempatnya sudah sempit. Bahkan di Saudi Arabia itu Pak, di sana di Ma'la, di Baqi itu kalau tidak salah 4 tahun itu sudah dibongkar, tulang belulang itu dikumpulkan, dibuang. Tapi bukan berarti saya harus berkiblat ke sana ya. Memang sempit tanahnya untuk pemakaman tersebut. Ya, nah termasuk sekarang gini, kalau ada seorang menggali kuburan, ketika sudah sampai kepada tiang lahat, di situ ada kerangka, kumpulkan kerangkanya, pakai oleh yang lainnya, boleh, ya, itu ditumpuk seperti itu. Cukup gara-gara Pak, cukup. Baik, jemaah rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada yang disampaikan oleh guru kita tentunya menambah keilmuan kita, pengetahuan kita, dan juga menambah keimanan kita dalam rangka kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita akhiri pengajian kita pagi ini dengan sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.